Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Purnamasari dari SMA MI Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Padang. Saya mengajar fisika. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah semuanya ya. Baik semuanya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat semua. Bapak akan mengecek kehadiran untuk pertemuan kali ini. Apakah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Gimana ketua kelas? Taufik, gimana? Hadir semua? Teman-temannya? Hadir Pak, hadir semua ya. Oke, baik. Baik semuanya, kalau udah hadir semua, alhamdulillah. Untuk pelajaran kita hari ini, Bapak terlebih dahulu akan mencoba men-share materinya sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat semua? Ya, kelihatan. Sudah terlihat semua ya? Sudah Bapak. Oke, baik. Apa yang kalian baca di layar? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Oke, baik. Nah, jadi untuk kali ini kita akan masuk ke pelajaran tentang tekanan hidrostatis ya. Tapi sebelum kita masuk ke tekanan hidrostatis, Bapak ingin mengecek dulu kemampuan kita supaya mempelajari tekanan hidrostatis nanti merasa lebih mudah. Nah, supaya juga Bapak tahu ya kelebihan kekurangan yang kalian alami di pelajaran kali ini ya. Pertama, apakah yang kalian tahu tentang massa jenis zat? Ada yang masih ingat tentang massa jenis zat? Mungkin pelajaran SMP yang tentang massa jenis zat? Persatuan volume, Pak. Luar biasa ya. Iya. Siapa tadi? Utami, Pak. Utami. Wah, luar biasa Utami ya. Ternyata ingatannya kuat sekali ya, Utami. Ya, Pak. Olimpiade. Oke, pertahankan ya. Oke, semoga tidak lupa ingatan ya. Oke, baik. Yang berikutnya, apa yang kalian tahu tentang konsep tekanan? Ada yang bisa? Masih ingat nggak pelajaran? Makin banyak gaya, tekanannya makin besar, Pak. Makin banyak gaya, tekanan makin besar. Siapa ini tadi? Opi, Pak. Siapa? Opi, Pak. Opi, luar biasa Opi ya. Nggak kalah pintarnya ya sama temannya. Oke, luar biasa. Jadi tekanan itu besar gaya ya yang bekerja pada suatu luasan ya. Apa yang kalian tahu pengaruh tekanan terhadap luasan benda? Ada yang bisa jelasin atau ada yang pasti ingat ya pengaruh tekanan terhadap luas? Kalau luasnya makin kecil, Pak, ya perlu ditekannya besar, Pak. Makin besar, iya, benar sekali ya. Makin besar luas, makin kecil tekanan. Iya, betul, Pak. Betul sekali ya. Yang berikutnya, apa pengaruh gaya terhadap tekanan? Yang tadi, Pak, makin banyak gaya, nanti makin banyak gaya, iya, luar biasa Opi ya. Makin besar gaya, makin besar juga tekanan yang diberikan. Nah, baik. Nah, itulah pemahaman dasar yang harus kita miliki dalam mempelajari tekanan hidrostatis ini ya. Jadi kita mempelajari tekanan hidrostatis ini nanti agar kita nanti tahu nanti ketika kita berenang, apakah kita berenang semakin dalam atau semakin ke dalam dan ke dasar laut seperti apa nanti akibatnya. Nah, dampaknya seperti apa? Itu harus kita tahu juga dampak untuk kesehatan kita mungkin. Nah, itu perlu kita pelajari di bab tekanan hidrostatis ini ya. Baik. Adapun tujuan pembelajaran
dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui kegiatan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatis dengan kedalaman dan massa jenis dengan teliti. Melalui diskusi, peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Oke. Nah, Bapak mengambil suatu artikel ya dari hasil penelitian, sumbernya ini Nafisa ya. Nah, tahun 2017. Penelitian Kartono pada tahun 2007 ini menemukan bahwa sebanyak 53,4% dari 148 nelayan penyelam di Pulau Karimun Jawa mengalami barotrauma yang berdampak pada gangguan pendengaran, gangguan saluran hidung, dan gangguan paru. Nah, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa dibandingkan dengan gangguan orang lain, barotrauma ini lebih banyak menimbulkan gangguan pendengaran. Nah, jadi kebanyakan para nelayan ini mengalami gangguan pendengaran. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apa yang kalian tahu ya? Ketika nelayan saat menyelam ke dasar laut, mereka mengalami gangguan pendengaran. Nah, mengapa ini? Ya, kira-kira ada yang bisa ungkapin pendapat nggak nih? Ya, mengapa nelayan itu rata-rata bisa mengalami gangguan pendengaran seperti yang disampaikan di artikel tadi? Ada yang bisa? Bapak mau coba? Karena makin dalam. Iya. Kemasukan air, Pak. Kemasukan air, Devi. Wah, Iya. Devi pernah kemasukan air mungkin ya saat berenang ya? Pernah. Sakit, Pak. Iya. Mungkin karena tekanan ya, Pak. Tekanan, iya mungkin karena tekanan. Nah, ada lagi pendapat yang lain? Nggak bisa renang kali, Pak. Nggak bisa renang, oke ya. Ya itu pasti ya, kalau nggak bisa renang mungkin nanti akan tenggelam, bahaya ya. Jangan sampai kalian mencoba. Kalau nggak bisa renang mending nggak usah ya. Iya, siap, Pak. Nah, oke, untuk menguji ya jawaban yang kalian lontarkan tadi, ya mari sama-sama kita melakukan suatu percobaan ya, suatu percobaan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan di pelajaran sebelumnya, tiap kelompok sudah dibagikan nama ya. Jadi Bapak akan membacakan ulang nama kelompoknya. Kelompok 1 yaitu ada Mela, Suci, Taufik, Dewi, dan Adi ya. Kelompok 2 ada Apri, Fadila, Utami, Bayu, sama Yoga. Nah, masing-masing kelompok nanti udah Bapak sampaikan bahwa membawa peralatan berupa laptop ya, karena kita percobaannya nanti melalui aplikasi PET ya. Nah, begitu juga dengan LKPD yang Bapak share lewat grup ya. Baik, silakan dikondisikan kelompoknya, silakan gabung ke kelompoknya yang sudah dibacakan tadi ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Ya, Siap. kelompok 1 sudah semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebentar ya, Bapak stop dulu ininya. Baik. Untuk percobaan selanjutnya, Bapak akan tampilkan LKPD-nya. Sebentar. Tadi. Apakah peralatan kalian sudah ada semua di meja? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kelompok 1 udah, Pak. Baik. Jadi untuk LKPD tentang tekanan hidrostatis ya. Yang pertama, ini ada 2 kegiatan percobaannya ya. Tujuan yang pertama, menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ya. Adapun alat dan bahan, botol plastik, selotip, air, paku, dan penggaris. Ya. Kemudian kegiatan yang pertama ya, alat-alatnya sudah dipersiapkan di masing-masing kelompok.
silakan disimak dengan baik-baik langkah percobaannya. Yang pertama, berilah lubang pada botol plastik dengan paku dan berilah label nomor pada lubang. Kemudian tutuplah lubang botol plastik dengan selotip ya. Jadi misalkan nanti ada 3 lubang, kalian kasih nomor ya, 1, 2, dan 3. Nah, kemudian isilah botol plastik tersebut dengan air sampai penuh. Nah, jadi setelah ditutup tadi, kemudian mengisi dengan air botol tersebut. Kemudian lepaskan selotip dan amati jarak pancaran air, catat jarak yang telah diamati ya. Jadi setelah beberapa detik kalian lepas selotip, ya pancaran yang pertama, nah itu yang kalian catat ya. Catat jarak tempuhnya ya. Kemudian kedalamannya berapa lubang tersebut ya. Ingat ya, cara mengukur kedalaman ya diukurnya dari permukaan botol, dari permukaan atas botol sampai ke lubang tersebut ya. Jadi catat kedalamannya, kemudian pancarannya berapa. Baik, Pak. Ya. Silakan melakukan percobaan tersebut masing-masing kelompok ya. Bapak, ini botolnya Baik, ditutup Pak, apa siap. dibuka? Ya, Botolnya ditutup apa dibuka? dibuka ya. Kalau ditutup nggak boleh, Pak? Ya. Ditutup tidak. Jadi aturannya dibuka saja ya, supaya nanti pancarannya terlihat jelas ya. Pancaran keluarnya nanti terlihat jelas. Kalaupun nanti ditutup, nanti tidak terpancar ya. Jadi harus dibuka botolnya ya, karena kita mengisi air kan. Oke, siap, Pak. Ya. Jadi Butuh baskom nggak, Pak? Dalamannya ya, tuh ya itu ada baskom ya, supaya airnya nggak tumpah. Itu udah dipersiapkan baskom ya. Catat baik-baik ya, airnya itu jatuhnya berapa, jatuhnya di mana, dan supaya tidak tercecer kemana-mana ya. Hati-hati dengan airnya. Usahakan Baik, seminimal mungkin air keluar sedikit aja ya, supaya mengurangi ya, supaya tidak banjir nanti. Bapak, kalau buka lubang 2 diisi lagi nggak sampai penuh botolnya? Buka lubang 2 ya, diisi lagi aja. Kalau misalkan lubang 2-nya itu tidak ada air ya. Jadi kalau masih ada air ya nggak usah ya. Di ini aja. Sudah, Pak. Sudah? Oke, Sudah. baik. Setelah melakukan percobaan itu, kemudian ada kegiatan yang kedua ya. Nah, kalian masukkan ke tabel ya tadi data-datanya. Kemudian kegiatan kedua, kalian menggunakan laptop ya. Jadi masing-masing kelompok kemarin sudah dipersiapkan 1 laptop ya, 1 laptop, kemudian mengakses file ya, mengakses ya, ini alamat websitenya ya. Silakan diklik aja ini yang sudah ditampilkan di LKPD-nya yang Bapak share ya melalui grup ya. Bisa langsung diklik aja, nanti akan diarahkan ke webnya langsung ya. Nah, percobaannya itu yang pertama, silakan mengakses link web berikut. Nah, silakan diklik. Kemudian di situ ada massa jenis gasolin, air, madu. Jadi ada 3 jenis ya, massa jenis gasolin, air, dan madu. Nah, kemudian catat nilai massa jenis masing-masing zat tadi ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Nah, dicatat, perhatikan hasil pengamatan berikut dan catat nilai tekanan pada tabel 2. Nih tabelnya ada di LKPD ya. Jadi ini ada keterangannya, ini udah Bapak tulis anak panahnya. Di sini ada massa jenis zat cairnya, kemudian tekanannya kalian catat di tiap kedalaman. Kedalaman 1, kedalaman kedua, dan kedalaman ketiga. Nah, itu masing-masing tekanannya tinggal kalian catat berapa besar tekanannya. Nah, kemudian diganti dengan air lagi ya. Jadi ganti jenis zat cairnya air. Kemudian setelah zat cair air tadi, sama sih cara melakukan percobaannya. Kemudian ganti dengan madu juga. Kemudian mencatat hasil percobaannya tadi. Hasil percobaan tadi di tabel 2 ini ya. Jadi gosali tadi massa jenisnya berapa. Pas kedalaman 1 meter, tekanan yang tekanannya itu berapa, ditulis di sini. Kedalaman 2 meter, tekanannya berapa.
kedalaman 3 meter, tekanannya berapa? Begitu juga air ya. Silakan lanjutkan percobaannya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak. Semuanya melakukan percobaan ya, aktif melakukan percobaan, simak semuanya harus aktif ya. Oke, kelompok 1, apakah sudah melakukan percobaan semuanya? Kelompok 1 Sedang melakukan, Bapak. sudah melakukan, baik. Teruskan, kelompok 1, Mela, Suci, Taufik, Dewi, Adi ya, agar bersama-sama melakukan percobaan tersebut ya. Begitu juga dengan kelompok 2, Apri, Fadila, Utami, Bayu, dan Yoga. Gimana kelompok 2? Udah sampai mana percobaannya? Baru yang ini Pak, gasolin. Gasolin. Baru gasolin. Ya. Jadi dicatat kedalaman gasolin tekanannya berapa tiap kedalaman. Jadi ada 3 kedalaman 1 meter, 2 meter, 3 meter. Bagaimana kelompok 1? Sudah sampai mana percobaannya kelompok 1? Mela, Suci, Taufik, Dewi, Adi. Ini Udah, Pak. yang madu, Pak. Ke dalam Terakhir, madu. Pak. Terakhir, Pak. Iya, Pak. Tadi gasolin udah, air udah, tinggal madu Pak. Madu, ya. Baik, Taufik. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 sudah selesai? Lagi Pak, Dikit ini lagi, laptopnya Pak. mati tadi Pak. Tunggu ya Pak. Laptopnya sabar. mati. Ya, tunggu Pak. Oke. Jadi Apa ini tuh eh, satu meternya dari atas apa dari bawah ya Pak ya? 1 meternya dari atas ya. Ya kebalik dong isinya. Ada tulisannya yoga. Pak, Ada yoga kurang tulisannya literasi ya. emang. Kadang-kadang Ya. Pak. Ya fokus yoga, fokus ya. Fokus emang Pak. Luar biasa ya. Main terus yoga mah Pak. Ya, kurangi main yoga ya. Belajar. Iya, tadi buka games coba Pak. Untung saya ingetin Pak. Maaf ya Pak ya. Jadi Ya, terlambat. teruskan Utami ya. Memang semangat ini Utami ini. Iya, semangat Pak saya. Anak olim Pak. Ya. Yang lain juga harus ikut-ikut semangat Pak, ya. kayaknya Pak. Oke, gimana semuanya? Udah semua ya kayaknya. Kelompok Udah, 1 saya lihat udah semua nih. Kelompok 2 udah. Nah, kalau sudah Udah. semua, mari kita sama-sama dari tiap kelompok ya, silakan mengungkapkan ya jawabannya dari kegiatan 1 dan kegiatan 2 tadi ya. Mewakili saja dari tiap kelompok ya. Dari kelompok 1 ya, di kegiatan pertama tadi kira-kira siapa yang ingin menjawab? Pada lubang yang manakah air terlihat pancaran paling jauh? Mengapa pancaran air untuk tiap lubang terlihat tidak sama? Kira-kira siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Ya Pak, Ya, silakan Adi ya. lubang yang paling jauh ya. Ya, Berarti lubang yang paling bawah Pak. lubang yang paling jauh, lubang yang paling bawah. Oke, luar biasa Adi ya. Nanti kelompoknya. Kemudian lubang yang manakah terlihat pancaran paling jauh? Katanya paling bawah ya. Nah, kemudian mengapa pancaran air untuk tiap lubang itu tidak sama ya kira-kira? Kenapa ya?
Kelompok satu Tekanannya bagaimana? beda, Pak. Tekanannya Tekanannya, beda. Pak. Luar biasa. Kelompok satu ya, kita kasih aplaus untuk kelompok satu ya. Luar biasa jawabannya. Ya. Nanti akan Bapak kasih reward bagi kelompok yang aktif ya. Nah, kemudian yang nomor 2 pada kegiatan 1 ya, kelompok 2 nih, kebagian kelompok 2 untuk menjawab lubang yang manakah yang memiliki tekanan paling besar. Kelompok 2. Oh, paling bawah, Pak. Lubang paling bawah. Tadi kita paling bawah yang lubang 1. Boleh nggak, Pak? Oh iya, luar biasa Utami ya, lubang Iya, paling Pak. bawah mengalami tekanan paling besar. Ya. Kira-kira mengapa demikian Utami? Kenapa paling bawah? Kenapa paling bawah? Tadi kalau nggak salah, apa ya, Pak ya? Paling bawah itu Pak? berarti Karena tingginya paling dalam, Pak. oh, dalamnya paling bawah jadi tekanannya paling besar gitu ya. Iya, betul, Pak. Luar biasa ya. Nah, begitu yang amati tadi ya. Iya, Oke, betul, Pak. luar biasa kelompok 2, kita kasih aplaus lagi kelompok 2 ya. Ya, luar biasa. Kemudian pada kegiatan 2 ya, pada kegiatan 2 pada kedalaman 1 meter tadi yang kita ukur massa jenis dan tekanan tadi, tiap zat 3 zat tadi ya. Silakan kalian jawab lagi ya. Pada kedalaman 1 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Silakan kelompok 1 mempresentasikan ya. Hasil kegiatan 2-nya ini. Siapa yang presentasikan? Kegiatan 2. Kelompok 1. Suci, Taufik, Dewi, Adi, Mela. Ya, silakan. Dewi, Satu Bu. orang. Dewi, Pak. Dewi, oke Dewi, Pak, dari ya. tadi, iya. Iya, Dewi mungkin mana dan nggak muncul ya. Suaranya Dewi, silakan Boleh, Pak. Ada, sampaikan. Bapak. Oh ada, ya silakan sampaikan Ada, Bapak. hasil percobaan kamu di kegiatan 2 tadi. Ya, silakan dijawab pertanyaan berikut ini ya. Pada kedalaman 1 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Ya. Dari percobaan madu, Pak. Madu. Oh iya, luar biasa. Iya, oke. Tekanan yang paling besar, paling yang terakhir ya, madu tadi. Oke. Iya, Pak, madu. Kemudian gimana yang kedua? Pada kedalaman 2 meter, zat manakah memiliki tekanan paling besar? Mela. Tadi ada gasolin, air, sama madu ya. Nah, pada kedalaman 2 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Air, Pak. Air. Oh iya. Oke. Lanjut ke nomor 3. Pada kedalaman 3 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Gasolin. Gasolin. Oke, luar biasa jawaban dari kelompok 2. Kelompok 1 ya. Luar biasa kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Luar biasa jawabannya sesuai hasil percobaannya ya. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2 bagaimana hasil percobaannya? Silakan dipresentasikan. Utami mungkin Pak, saya mulu, Pak. Yoga ya. Yoga, silakan Yoga. Yang mana, Pak? Yang kegiatan 2, kedalaman 1 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar tadi pada kedalaman 1 meter, Yoga? Sama semua, Pak. Buat 1, 2, 3, madu semua, Pak. Madu semua. Pada kedalaman 1 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Enggak, Pak, beda-beda, Pak. Yoga salah nih, tadi itu sama sendiri. Ya, pada kedalaman 2 meter, zat cair manakah memiliki tekanan paling besar? Madu. Oke, pada kedalaman 3 meter, zat cair manakah yang memiliki tekanan paling besar? Madu. Gitu Yoga ya? Ya, Pak. Luar biasa Yoga. Kita kasih aplaus ya kepada Yoga, kelompok 2. Wah. Nah, oke, baik, itulah percobaan kita. Ada yang bisa simpulkan dari percobaan kita tadi, dari kegiatan 1 dan kegiatan 2, bagaimana hubungan tekanan dengan kedalaman, dan bagaimana hubungan tekanan dengan massa jenis tadi. Siapa salah satu orang? Saya, Pak. Baik, Saya, Suci, Pak. silakan Suci simpulkan. Ya, menurut diskusi dari kelompok kami, Pak,
semakin Ya. dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar, Pak. Nah, kemudian, iya ya, teman-teman. Nah, Benar ya? terus, Setuju nggak teman-teman? Dari Benar. pendapat Suci? iya, itu hasil Setuju ya? kelompok diskusi Iya, kelompok 1, benar, Pak. benar. Iya, terus gimana Suci? Kemudian, Bapak maaf, 5 menit lagi bel, Pak. Oh, yang memiliki bel. Iya, baik. Lanjutkan Suci, gimana? kemudian kalau dengan massa jenis, Pak, semakin besar massa jenisnya atau semakin kental ya, Pak, berarti tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar, Pak. Berarti sama-sama kedua-duanya berbanding lurus. Itu hasil dari Berbanding diskusi lurus. kelompok Jadi, kami, Pak. oh iya, setuju dengan Suci ya. Jadi semakin kental, semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanannya semakin besar. Apakah setuju? Setuju, Pak. Semuanya? Setuju, Seperti itu ya. Pak. Ah, Setuju, baik. Pak. Nah, oke, baik ya. Sesuai hasil percobaannya, semuanya sudah melakukan percobaan dengan baik ya. Oke, saya kasih reward yang mendapatkan penghargaan adalah kelompok 1 ya. Nah, kelompok Hore. semangat lagi ya. Hore. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang sebentar, Bapak. Oke. Jadi untuk teorinya, apakah sudah terlihat semua? Nah, jadi tekanan tadi ya. Nah, itu adalah perbandingan antara besarnya gaya yang bekerja dalam suatu luasan ya, itu F per A. Nah, itu dari teori yang kita praktikumkan tadi ya. Kemudian ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini ya semakin ya dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar kan tadi ya. Nah, jadi makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah ya. Sehingga bisa kita rumuskan tekanan hidrostatis atau kita lambangkan dengan pH ini adalah Rho kali G kali H. Massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali dengan kedalaman zat cair tersebut ya. Nah, kemudian hukum pokok hidrostatis ya. Menurut hukum pokok hidrostatis, semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya sama. Jadi dalam suatu zat cair yang memiliki kedalaman yang sama, memiliki tekanan yang sama. Itu tekanan hidrostatisnya. Ya, jadi titik yang garis putus-putus ini memiliki tekanan yang sama. Ya, di kanan sama di kiri, yaitu memiliki tekanan yang sama. Sehingga tekanan yang disebabkan di kiri disebabkan oleh zat cair yang di atasnya, yaitu minyak. Kemudian zat cair yang sebelah kanan disebabkan oleh air, yaitu Rho GH. Sehingga gravitasinya kita coret, jadilah persamaan seperti ini ya. Nah, begitu ya, anak-anak. Kemudian coba kita lihat latihan soalnya. Ada seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenisnya 1000, konstanta gravitasinya 10. Berapa besar tekanan hidrostatis ya? Nah, tekanan hidrostatis tadi berbanding lurus dengan gravitasi, massa jenis sama kedalaman. Nah, berarti kita tinggal kalikan semua ya. Kemudian hasilnya berarti 30 kilopascal ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, tadi jawaban tadi, permasalahan tidak tadi yang kita awal tadi, ternyata jadi semakin ke dalam suatu zat, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Nah, berarti nelayan itu semakin ke dalam, semakin ke dasar laut, maka dia akan semakin besar merasakan tekanan. Ya. Nah, jadi kita jangan sampai ya dalam menyelam sampai ke dalam-dalamnya tanpa alat pelindung ya. Nah, maka kita bisa hancur ya. Bahkan pesawat pun kalau misalkan dia jatuh sampai ke dasar bisa hancur ya dengan tekanan tersebut. Nah, bayangkan seperti itu ya, hati-hati. Oke, itu jawaban kita tadi. Untuk latihan soal dan tugasnya silakan kalian bisa akses di ini ya, Google Form ini linknya. Kemudian bisa juga kalian menggunakan HP ya, tinggal di-scan aja barcode-nya ini ya. Baik. Itu aja mungkin pertemuan kita hari ini semuanya. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan bahasan hukum Pascal ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya, soal-soalnya sebagai nilai ya nanti ya. Kita ada pertanyaan dari sini? Tidak, Pak. Tidak ya. Nah, kalau tidak ada mungkin Bapak rasa sudah waktunya kita akhiri pelajaran kita hari ini.
kita tutup sama-sama pelajaran kita hari ini. Kita terima kasih untuk semuanya udah berpartisipasi dalam pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra bagus, waktunya 29 menit 36 detik. Maaf tapi saya lupa tadi rekam di awal tadi hanya rekam pas ini saya lupa tadi rekam. Dia masalah ini. Iya. Terima kasih Pak Hendra nih segera ini juga yang dari ini cukup bagus dari kita minta Bu Sari dulu komentari. Bu Sari tadi saya akan Sabtu Putri pindah, kemudian listrik di labor saya ini meledak, koslet. Pindah ruangan ini. Tadi terputus. Iya. Di labor tadi ada koslet kayaknya karena air mati di labor fisika mati semua di situ. Setelah di ruang pemutasan. Ngungsi Pak. Jadi saya nggak terlalu mendengar separuhnya, tapi akhir desa sekitar saya kehilangan momen sekitar 10 menit dengan Pak Hendra. Iya. Baik Pak. Maaf Pak Hendra, pas ya Pak memakai waktunya. Ada beberapa catatan yang jadi pertanyaan, berarti kita kan pembelajaran kita secara daring berarti Pak ya? Iya. Nah, dari 3 penampilan tadi, ini bisa sebenarnya kita bisa interaksi juga dengan siswa untuk mencoret-coret melalui layar gitu kan, untuk menjawab, untuk interaktif. Nah itu tapi belum muncul ya. Kemudian tadi tujuan pembelajarannya yaitu tentang percobaan, kemudian menganalisis hubungan antara tekanan hidrostatik dengan kedalaman dan massa jenis. Tadi ada 2 jenis percobaan yang Pak Hendra kemukakan. Ini saran Pak Hendra, kalau dapat satu pekerjaan diselesaikan dulu satu-satu, ya. Kemudian Pak Hendra bisa share itu lembar pekerjaan yang pertama, nggak ada gambar di sana. Jadi kalau hanya kita menjelaskan itu nggak muncul nanti bisa berbeda-beda persepsi anak-anak kita nanti. Kita maunya mendatar itu dan ketinggian itu yang seperti apa, atau pancuran itu seperti apa lubangnya. Bisa sebentar diisi aja. Kemudian jadi kalau nggak ada gambar itu anak-anak akan blank dia nanti dan nggak tepat sasaran kita. Jadi LKS-nya lengkapi dengan gambar. Kemudian sudah selesai LK1 ini, percobaan pertama, nah langsung disimpulkan atau apa ya, karena dengan yang lembar kerja Pak Hendra yang kedua ini tentang PET ya. Iya. Bagusnya nanti pasti kesimpulan kita tarik bersama-sama. Jadi kita cobakan ya nak, ternyata kita masukkan data, ternyata hasilnya seperti ini. Itu nggak apa-apa. Jadi bisa kita atur waktunya. Kemudian lagi ketika di awal ya, yang namanya Bu Suci juga tadi juga ya, Pak Hendra kulidastatis. Nah, ini kan konsep awalnya kan tekanan pada zat padat yang sudah dipelajari anak-anak. Terakhir baru Pak Hendra munculkan slide itu. Slide persamaan penekanan untuk tekanan zat padat itu. Dari awal pun ketika kita persepsi menanyakan ya masalah bendungan tadi atau misalnya Pak Hendra masalah apa tadi di atas ya, ayo cari tahu ya mengalami gangguan pada pendengaran. Nah kita munculkan lagi yang konsep tekanan itu gaya satuan luas. Tapi kalau terakhir kan lain cerita gitu. Nah karena langsung ke materi baru nanti kita kaitkan. Kemudian lagi ya itu saja sih Pak yang jadi penekanannya, kemudian pengaturan, lebihnya sudah bagus, kemudian di penutup jangan lupakan refleksi, ya bagaimana kita belum muncul ya dari 3 ini ya Pak ya, hati-hati dengan waktu, refleksi belum muncul, minimal dengan stiker aja Bapak Ibu, makanya dengan kalau memang kita daring, dengan uji misalnya, anak-anak yang have pembelajaran hari ini, coba kasih smile-nya ya, seperti itu. Nah, itu salah satu solusi aja. Itu Pak mungkin yang tergambar Pak. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas masukannya. Terima kasih. Benar mungkin saya tambahkan ini. Memang tadi semuanya belada refleksi. Tadi Bu Cuci waktu berlebih digunakan manfaat baik dari dia. Iya Bapak. Jadi
Jadi kelebihan waktu. Pak Juci ketakutan habis waktu. Pak napas ya. Itu. Kemudian tadi yang saya sering pujikan Pak adalah rumus muncul di akhir. Paling bagus. Saya paling suka. Saya paling suka. Rumus itu muncul di, tadi nak buku apa nak muncul rumus saya tadi nggak ada ya pagi awal ya nggak ada ya? Enggak ada. Ada ya? Itu yang ada ya tadi Pak ya. Pak Endra memuncul rumus paling akhir. Itu luar biasa. Itu yang fisika. Ya Pak Endra ya. Saya harus puji. Pak, ya. Ya, terima kasih Pak. Harus saya puji. Saya benar di sini ada sahabat saya. Kalau saya bagus saya puji. Nah itu harusnya gitu Bapak Ibu semua. Rumus itu muncul, tapi sayangnya cara mengambil kesimpulannya. Nah itu. Ya, caranya situ Pak Endra. Tadi kan udah jadi makin ke bawah tadi kan dia udah ada makin ke bawah. Gitu dia. Ikan tadi. Dia makin tekan makin tinggi gitu ya. Gitu tadi tuh. Nah, di sana mulainya. Dapat H1 dulu. Nah, tadi masuk zatnya tadi kan. Rho-nya kan. Iya, ada Pak. rho satu lagi. Iya. Oh, iya. Di dua kan. Di bawah T gaya itu berbahan lurus dengan ketinggian. Ketinggian ya. Lurus dengan masa jenis. Masa jenis lagi. Maka dapat dirumuskan F sama dengan Rho GH. Ah, iya. Iya. Gitu aja. Oh, berarti dari sana step by step gitu ya Pak ya? Iya, step by step itu terumuskan. Jadi nggak perlu teori. Inilah yang ditimpa oleh siapa. Inilah yang ditimpa oleh siapa. Itu aja. Kita bisa masuk pada yang menimbulkan itu. Inilah kerja orang gitu loh Pak. Jadi, tapi saya udah pujikan tadi adalah harus akui Pak Enda udah ambil kesimpulan dari setelah berpraktikum, bukan rumus dulu baru praktikum. Itu yang luar biasa. Itulah yang seharusnya dalam pembelajaran fisika. Yang seharusnya. Nah, itu yang seharusnya. Tuh tadi itu yang mungkin nanti Takib juga akan memberikan referensi umum nanti Takib dari Sarah. Ini kita coba mungkin besok dengan Pak Ufri, mungkin hari ini kita tinggal 50 menit lagi nih. Itu mungkin yang saya komentari. Iya. Yang saya komentari mungkin jangan lupa merekam Bapak Ibu ya. Jangan lupa merekam.